Baik, Bismillah kita lanjutkan. Sekarang dari kalimat wal mudhari'u ya, dari sini ya. Nanti bisa dibuka di kitabnya. Kalau di sini ada di halaman 44. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannif Syekh Ahmad Zaini Dahlan fi kitabihi Mukhtasar Jiddan rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal mudhari'u dan fi'il mudhari' makana fi awwalihi apa yang ada pada awalnya itu fi'il mudhari ihda az-zawaidil arba'in, salah satu tambahan yang 4. Nah, jadi fi'il mudhari itu dia harus diawali oleh salah satu huruf tambahan. Nah, huruf tambahan dalam fi'il mudhari itu ada 4. Jadi tambahan dalam fi'il mudhari itu ada 4. Apa saja? Ya jama'uha qauluka. Terkumpul itu tambahan yang 4. Qauluka di dalam ucapan kamu. Anaitu, anaitu. Ya. Jadi tambahannya hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, jadi fi'il mudhari itu wajib diawali oleh salah satu huruf tambahan dari yang 4 ini. Apakah hamzah, apakah nun, apakah ya, atau ta. Bisyarti antakunal hamzatu, dengan syarat bahwasannya itu hamzah. Ya. Jadi hamzah yang ini dengan syarat bahwasannya itu hamzah lil mutakallim, untuk orang yang berbicara. Mutakallim itu ana, saya. Nahwu akumu, contohnya akumu. Akumu ini artinya saya berdiri. Akumu, saya berdiri. Kemudian nunnya, wan nunu, dan nunnya lil mutakallim, untuk orang yang berbicara, wa ma'ahu ghairuhu. Dan bersama itu mutakalim ghairuhu, ada selain mutakalim. Jadi untuk nahnu, nun itu untuk nahnu. Jadi terjemahannya kami. Au al muazzamu nafsahu, atau untuk mengagungkan dirinya. Jadi terkadang ada satu orang, dia tidak pakai ana, tapi dia pakai nahnu. Padahal nahnu itu kan artinya kami. Berarti dia yang berbicara mengikut sertakan orang lain yang ikut sebagai eh, mutakalim seperti itu. Tapi terkadang eh, nahnu itu dia tidak bersama dengan orang lain, tapi dia sendiri. Nah, dalam kondisi ini berarti untuk mengagungkan dirinya. Misalnya dalam Quran sering kita jumpai misalnya ketika Allah mengatakan eh, kami telah menciptakan, misalnya seperti itu. Padahal kan kita tahu bahwa yang menciptakan itu hanya Allah sendirian. Nah, kenapa dia Allah pakai domir nahnu di sana seperti itu? Maka tujuannya untuk mengagungkan dirinya. Nah, ini ya untuk al-mu'azzamu nafs. Nah, mustamir. Nahwu nakumu. Contohnya adalah nakumu. Nakumu itu kami berdiri. Jadi kalau kita dapat fi'il mudhari diawali hamzah, sudah pasti artinya saya.
Misalnya ansuru saya menolong. Adribu saya memukul misalnya. Atau atakallamu misalnya saya berbicara. Usyahidu saya menonton atau menyaksikan. Aktubu saya menulis misalnya. Kemudian kalau ada fi'il mudhari dia diawali nun, berarti pasti terjemahannya kami. Misalnya naktubu kami menulis. Nakra'u kami membaca. Nadrusu kami belajar. Nata'allamu kami belajar. Dan seterusnya ya. Nah, ini fungsi hamzah dan nun pada fiil mudhari. Terus ya-nya untuk apa? Untuk ya. Wal ya'u lil ghaib. Ah, sementara ya itu untuk ghaib. Ghaib itu berarti huwa, huma, hum, kemudian hunna. Ada 4 ya. Ya itu nanti ada di huwa, huma, hum, sama hunna. Contohnya yakumu. Yakumu ini berarti dia. Failnya domir mustatir huwa. Ghaib itu kan orang yang kita bicarakan. Orang ketiga ya. Huwa, huma, hum, dan hunna. Sebentar. Kita lanjutkan. Insya Allah. Saja. Kemudian tak. Kalau tak ini nanti ada di domir hiya. Huma untuk perempuan. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ada di sana. Kalau yang awalannya tak. Dan tak itu lil mukhotobi untuk mukhotob. Kalau mukhotob itu berarti orang kedua yang diajak bicara. Yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Itu mukhotob semuanya. Nahwu takumu. Takumu artinya kamu berdiri. Walil mu'annasatil ghaibati. Dan tak ini juga untuk mu'annas tapi yang ghaib. Yaitu pada domir hiya sama huma untuk perempuan seperti itu. Nahwu contohnya hindun takumu. Hindun takumu dia berdiri. Nah, sampai di sini dulu saat-saat kita pelan-pelan saja insya Allah. Ada yang mau ditanyakan terkait bahasan barusan? Silahkan kalau ada saat-saat. Kalau hunna masuk juga Ustaz. Hunna awalannya ya, Ustaz. Oh iya iya. Iya Nah, iya. kalau hunna. Ya, nah Ustaz. Syukran. Nah, yang lain ada saudara? Jika tidak ada, kita lanjutkan lagi insya Allah. Nanti kita pelan-pelan saja. Fakharajat al-hamzatu. Keluar hamzah allati laisat lil mutakalim. Yang laisat dia yaitu si hamzah bukan, laisa itu artinya bukan. Isimnya laisat itu domir mustatir hiya, kembalinya ke hamzah. Jadi terjemahannya yang hamzah itu bukan lil mutakalimi untuk mutakalim. Contohnya seperti apa? Nahwu akroma. Akroma ini diawali hamzah, tapi dia bukan fil mudhari. Nah, dia bukan fil mudhari. Fa innahu madin. Sesungguhnya akroma itu madin. Dia fiil madi. Jadi hamzahnya ini adalah tambahan untuk fiil madinya. Nah, jadi hamzahnya bukan menunjukkan terhadap si mutakalim, ya, seperti itu.
Jadi keluar hamzah yang bukan untuk mutakalim. Sebentar. Kita lanjutkan. Jadi keluar hamzah. Kemudian keluar lagi nun. Wan nunu allati laisat lil mutakallimi. Yang mana nun itu tidak menunjukkan atau bukan untuk mutakalim wa ma'ahu ghairuhu. Dan lainnya. Jadi nun ini tidak menunjukkan nahnu maksudnya. Tidak menunjukkan kepada nahnu. Au al-mu'azzamu nafsahu atau untuk mengagungkan dirinya. Nahwu narjasa. Narjasa itu eh, dia memanfaatkan bunga narjis. Ada namanya bunga narjis. Zaidun, Zaid itu menggunakan bunga narjis ad-dawa'a sebagai obat. Ya. Jadi di sini narjasa diawali pakai nun. Tapi nun ini tidak menunjukkan kepada nahnu. Ya. Narjasa Zaidun ad-dawa'ah. Idza ja'ala fihi apabila si Zaid menjadikan fihi pada obat itu an-narjasa bunga narjas. Ada namanya bunga narjas di Google juga banyak ya contohnya seperti itu. Kenapa narjasa ini tidak menunjukkan domir nahnu? Fa innahu madin. Karena narjasa itu fiil madi seperti itu. Dia fiil madi. Berarti ikut wazan fa'lala ya. Ikut wazan fa'lal. Kemudian keluar lagi apa? Wal ya'u dan ya allati laisat lil ghaib. Yang mana ya itu tidak menunjukkan kepada ghaib. Baik itu huwa, huma, hum, hunna. Jadi ya-nya itu tidak menunjukkan kepada ghaib. Contohnya apa? Yarna'a. Zaidun asyaiba. Ya. Jadi si Zaid itu dia eh, mewarnai asyaiba ubannya. Dia mewarnai ubannya. Idza khadabahu biyarna. Apabila si Zaid itu mewarnai ubannya biyarna dengan yarna. Dengan yarna. Nah, apa itu yarna? Fa innahu madin. Jadi yarna ini ternyata fil madi. Wal yarna'u hiyal hina'u. Jadi yarna itu adalah hina. Hena ya. Hina itu. Wa kharaja bitai allati lil mukhatabi. Keluar juga dengan tak yang lil mukhatab awil ghaibati taun. Jadi keluar juga itu tak yang mana tak ini tidak menunjukkan kepada mukhatab. Contohnya apa? Ta'allama Zaidun al-mas'alata. Zaid mempelajari masalah. Ya. Kenapa ta'allama tidak menunjukkan mukhatab? Fahuwa fi'lu madin. Karena ta'allama itu fi'il madi seperti itu. Nah, sedikit lagi saat sampai titik ya. Fa'akumu maka akumu wanakumu dan nakumu wayakumu dan yakumu watakumu dan takumu af'alun mudhari'iyatun. Dia adalah fi'il mudhari liwujudi harfi ziyadati karena adanya huruf tambahan fi awwaliha. Pada awalnya itu fi'il mudhari. Akni saya memaksudkannya al-hamzata wan nuna wat ta'a wal ya'a. Jadi akumu hamzahnya, nakumu nunnya, yakumu ya-nya,
takumutanya ini semuanya huruf tambahan yang masuk pada fiil mudhari. Jadi fiil mudhari harus didahului salah satu dari huruf yang empat. Baik hamzah, nun, ya, ataupun ta. Seperti itu. Baik, sampai di sini dulu. Saudara, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan. Nah, wahuwa marfu'un abadan dan fi'il mudhari itu dirofa selamanya. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Sampai masuk kepada fi'il mudhari itu nasibun amil nasab au jazimun atau amil jazm. Berarti kalau fi'il mudhari tidak ada amil nasab sebelumnya, tidak ada amil jazm sebelumnya, berarti i'rabnya rofa. Begitu. Kita lanjutkan. Apa nih kasetnya? Nah, warafi'uhu dan yang merofa itu fil mudhari tajarruduhu minan nasibi wal jazim. Adalah kosongnya itu fil mudhari minan nasibi dari amil nasab wal jazimi atau amil jazm. Jadi tadi ya, kalau fil mudhari tidak kemasukan amil nasab atau amil jazm berarti i'rabnya rofa. Kemudian wahwa amilun ma'nawiyun la lafziyun. Jadi kosongnya dia dari amil nasab dan amil jazm itu dia amil maknawi gitu. La lafziyun bukan amil amil lafzi. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi amil itu ada dua. Ada amil lafzi, ada amil maknawi. Amil lafzi itu, amil itu adalah faktor yang menyebabkan suatu kata dirofa, misalnya dia dinasab atau dia dijer. Misalnya kayak huruf jer min, misalnya. Nah, min ini adalah amil karena dia menyebabkan isim setelahnya dia dibaca jer. Min ini kan terlafazkan, bisa kita lafazkan. Misalnya min minal masjidi misalnya.
minal baiti misalnya. Huruf minnya bisa kita lafazkan. Makanya ini namanya amil lafzi. Tapi kalau kosongnya dia dari amil nasab atau amil jazm, itu kan tidak kita ucapkan ketika akan menyebut fiil mudhari'nya. Jadi langsung aja tuh dibaca rofa, misalnya yansuru. Nah, karena apa yang menyebabkan dibaca yansuru? Nah, tetap ada amilnya, yaitu kosongnya dia dari amil nasab atau amil jazm. Namanya amil maknawi seperti ini. Fa inda khala alaihi amilun, apabila masuk itu kepada fi'il mudhari, amilun nasibun, amil yang menasobkan, fa innahu yansibuhu, maka sesungguhnya fi'il mudhari itu eh, maka sesungguhnya itu amil nasab yansibuhu. Fa'ilnya yansibu domir musatir huwa kembali ke amil nasab yang di sini. Jadi terjemahannya, maka sesungguhnya itu amil nasab yansibu, dia itu si amil nasab menasobkan fi'il mudhari. Au jazimun, atau kemasukan amil jazm. Fa innahu, maka sesungguhnya itu amil jazm, ya jazimu, dia itu amil jazm menjazmkan kepada fiil mudhari. Nah, ini ya. Jadi kalimat wahwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun al jazimun, maknanya begitu. Jadi fi'il mudhari itu akan dirofa selamanya sampai dia kemasukan amil nasab atau amil jazm seperti ini. Nah, sekarang kita masuk di amil nasab. Fannawasibu asyaratun. Jadi amil-amil nasab itu totalnya ada 10. Arba'atun minha, 4. Minha dari 10. Tansibu, dia menasabkan binafsiha dengan dirinya sendiri. Wasittatun minha, dan 6 minha dari 10. Yakunun nasbu ma'aha bi'an mudmaratan wujuban au jawazan. Jadi kalau yang 6 sisanya itu dia itu menasobkan ma'aha bersama itu yang 6 bi'an mudmaratan, bi'an mudmaratin, dengan an yang disembunyikan, wujuban secara wajib au jawazan atau secara boleh. Nah, gitu. Jadi kalau yang 4 nanti amil nasab itu yang menasobkan fi'il mudhari di depannya. Tapi kalau yang 6 bukan 6 ini yang menasobkan fi'il mudhari di depannya, tapi an yang disembunyikan. An yang disembunyikan.